hadirin forum Festival Kawasan Timur Indonesia yang saya banggakan. Saya Bidan Joria Parmin dari ujung timur Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, datang dan hadir di forum ini untuk menyerukan sebuah ajakan moral. Ayo kita semua, torang semua peduli ibu hamil dan bayi baru lahir. Ayo peduli. Angkat tangannya dan katakan bahwa kalian semua peduli pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Peduli. 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 Terima kasih. Minta maaf ya, ada telepon. Ya. Halo. Ya. Bagaimana teh? Partus macet. Pembukaan berapa sekarang? Turun kepala hots berapa? Kantong ketubannya? Hisnya berapa? Oke, rasanya dia kelelahan tuh ibunya. Kurang pemain tusuk-tusuk dia terus dari tadi. So berhenti pimpin sudah, ibunya kasih istirahat, ya kasih minum air putih. Kalau masih bisa makan beri dia makan. Ya, 10 menit lagi saya pantau ya. Sabar, kakak mau presentasi di Bakti nih, di Palu. Oke, istirahatkan 10 menit lalu pimpin, nanti saya pantau. Ya, sukses. Minta maaf, saya sambil bawa saya 2 handphone ini, karena saya saat ini sedang memantau ada 4 persalinan yang terjadi di Flores Timur. Dan kedua perangkat sederhana ini telah menyelamatkan sekitar lebih dari 12.000 persalinan yang ada di kabupaten kami. Saya rasanya lebih baik tidak bawa dompet daripada tidak bawa handphone. Mati gaya langsung. Dari Kabupaten Flores Timur, kami punya 2H2 Center. Dan terimalah persembahan kami, 2H2 Center dari Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, dari kawasan timur Indonesia untuk Indonesia. Sebenarnya apa sih yang kami kerjakan di 2H2 Center sampai kami dibiayai oleh panitia datang ke sini? 2H2 Center adalah sebuah gerakan moral peduli ibu hamil, mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Flores Timur untuk mau bekerja sama dan bareng-bareng kita peduli pada ibu hamil. Intinya bahwa mengurus ibu hamil dan bayi baru lahir bukan zamanannya lagi kalau kita orang kesehatan yang pusing mabuk sendirian. Begitu banyaknya elemen yang ada yang mereka siap ketika kita gandeng. Dan lalu kenapa harus 2 hari sebelum dan 2 hari sudah persalinan? Karena pada masa-masa itulah masa-masa paling kritis untuk sebuah kehamilan, persalinan, dan sebuah kematian ibu dan bayi. Ide ini terinspirasi dari semakin banyaknya kematian ibu dan bayi. Padahal program tidak kurang-kurang untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Tapi kenapa tidak menjadi daya ungkit yang cukup ampuh untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi? Pendidikan terlalu banyak, bidan banyak banget. Lalu di mana yang tersalah? Salahnya di mana? Kok mati terus setiap hari? Kalau ada kematian mulailah mengalir cerita-cerita pilu, mengalir air mata. Lalu kita juga melakukan audit maternal perinatal, mencarikan solusinya, lalu belum juga kita lakukan solusinya, di sana ada lagi satu yang meninggal. Itu tentang kematian ibu yang meninggalkan banyak anak yatim dan beberapa duda. Lalu bagaimana dengan profil bayi-bayi baru lahir? Bayi baru lahir, kalau dia bisa berdemonstrasi dengan kita. Ibu bidan, saya di dalam kandungan dilindungi air ketuban. Saya makan tinggal disuapin dari tali pusat. Proses kelahiran inilah yang telah merenggut nyawa saya. Begitu banyaknya bayi-bayi kita yang meninggal, tewas ketika lahir. Berusaha menarik napas pertama aja dia gagal total. Apalagi dia menangis. Sudah bisa dibayangkan bayi ini meninggal tanpa pernah menyandang nama. Padahal untuk menyiapin namanya, mungkin dari kehamilan trimester 1, ibu bapaknya udah menyiapin nama, searching di internet.
Tapi nama itu nggak sempat disandang oleh bayi, dia udah keburu meninggal. Itu profil-profil yang benar-benar memilukan dan fakta itu ada di lapangan. Kita mengalami setiap saatnya. Lebih sakit hati lagi coba. Di kampung-kampung kita lihat. Kalau ada dua kejadian yang berbeda. Di sana ada kematian, di sini ada kelahiran. Kalau di sana ada kematian, kita semua, apalagi tuan adat yang meninggal, kita semua rela hati menghentikan aktivitas berbondong-bondong ke tenda kematian. Gak ada yang undang kita. Padahal di sana itu akhir dari kehidupannya. Dan sebaliknya, kalau kita lihat di tenda sana ada kelahiran atau di gubuk sana ada kelahiran. Bisa terjadi dia meninggal, melahirkan sendiri di kebun, tidak terpapar oleh layanan kesehatan, ketika ditemukan dia sudah tidak bernyawa. Padahal itu adalah awal dari sebuah kehidupan. Ini makan hati dan bikin sakit hati. Menohok perasaan kita sebagai pelaku kesehatan. Nah, 2H2 Center menggagas pekerjaan di mana? Pada 2 hari sebelum dan 2 hari sudah persalinan, ibu ini kita advokasi. Jangan pernah ada celah bagi dia untuk melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, apalagi ditolong oleh tenaga-tenaga yang tidak terampil. Lebih gawat lagi kalau dia melahirkan sendiri. Oleh karena itu, pekerjaan kami di 2H2 Center dimulai dari ketika ibu ini datang dan melakukan kontak pertama oleh tenaga kesehatan. Di saat itulah dia masuk dalam daftar buruan kami. Dia masuk dalam target operasi kami. Data ibu ini akan masuk menjadi database. Kita di center memiliki software yang terdiri dari seperangkat PC komputer, lalu handphone yang sederhana ini asalkan dia memiliki kabel data, kita koneksikan setiap harinya, kita kirimkan SMS-nya ke jejaring kita, terutama 2 hari sebelum dan 2 hari sudah persalinan. Saya punya slide-slide menggambarkan bagaimana respon dari para pastor yang kalau di tempat kami adalah Tuhan ya. Apa kata pastor itulah kata Tuhan. Dan ini adalah jejaring kami yang sangat ampuh ketika kita mulai gerakan peduli ibu hamil. Lalu kalau pastor menjawab SMS kita itu biasa aja karena beliau adalah seorang yang memiliki duit. Yang luar biasa adalah dukun pun mau balas SMS kita. Saya suka tanya, Mama setiap hari balas orang pun SMS itu terada rugi pulsa. Dia jawab saya, hai rugi bagaimana? Satu pulsa kan 105 rupiah. Oh jadi satu pulsa 105 rupiah, saya juga baru tahu. Dan memang sekarang juga ada serbuan-serbuan SMS gratis yang memudahkan pekerjaan kami. Dan ini minim biaya, menggunakan teknologi yang sangat sederhana yang dimiliki oleh semua. Kita belajar dari berbagai kegagalan di tempat lain. Ketika dia coba-coba memasuki atau menggunakan teknologi tingkat tinggi, maka ini tidak akan jalan lagi. Karena kelompok jejaring kita berbagai dan bervariasi tingkat pendidikannya. Dan ini sangat berhasil, ampuh membantu kita. Nah, pertempuran akan lebih sengit lagi ketika ibu memasuki fase-fase persalinan. Saya bisa pastikan bahwa ketika saya berdiri di podium ini, saya bisa memantau 4 kejadian persalinan yang berada di ribuan mil jauhnya, berada di balik-balik gunung yang ada di Nusa Tenggara Timur, terutama di Kabupaten Flores Timur. Setiap saatnya, pembukaan dia sekarang berapa, kepalanya macet di mana, macet di stasiun berapa, bukan stasiun kereta api ya, ada bentuk panggul yang namanya stasiun, macet di stasiun berapa. Dan karena saya adalah seorang bidan senior, saya boleh memberikan arahan dari sini. Bukan karena saya yang paling tahu, tetapi karena mereka yang berada di wilayah diperhadapkan kepada satu kasus yang secara psikis membuat mereka tidak jernih berpikir apalagi mengambil tindakan. Jadi saya pandu dari sini. Kadang-kadang kalau plasentanya macet, 30 menit ditunggu tidak lahir, satu bidannya pegang handphone, terus tangannya dia akan masukkan lalu saya pandu dari sini. Masukkan tangan, sisir plasentanya, rogo kasih keluar, pelan-pelan, awas jangan lepas. Itu kita pandu dari sini, meskipun saya sedang memberikan presentasi seperti ini. Dan kerja keras ini cukup membuahkan hasil. 95% lebih persalinan kami tidak lagi di fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Dan 95% lebih persalinan kami ditolong oleh tenaga-tenaga kesehatan terampil.
Hanya saja memang angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Saya kadang-kala berpikir ada 22 senter aja matinya segini banyaknya, mati. Apalagi tidak ada 22 senter, pasti matinya akan jauh lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah bahwa praktek cerdas ini dengan menggunakan teknologi sederhana telah direplikasi oleh 21 kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya pikir kalau ini hal baik, kenapa kita tidak berbagi untuk kita maju bersama? Kita anak-anak NTT ini anak-anak yang sebenarnya tidak pantas mengeluh tentang sulitnya medan, kerasnya alam. Karena memang kita dari lahir sudah diperhadapkan pada kondisi begini. Justru kita harus jadi pejuang yang tangguh. Karena apa? Karena kita sudah dipoles oleh alam yang tangguh, diluluskan pula oleh alam yang keras ini. Oleh karena itu kita harus jadi pejuang yang tangguh. Nah, pelajaran ini, pekerjaan ini juga saya yakin ada tantangan. Siapa bilang kami tidak boring? Kadang-kadang kita bosan juga. Bayangin aja tengah malam jam 12, jam 3 kita duduk bodoh-bodoh di pelabuhan nunggu pasien yang datang dari pulau-pulau. Itu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini ketika ada kematian itu adalah stimulus yang paling oke, paling keren buat kita semakin semangat. Doping yang paling hebat kalau ada kejadian-kejadian luar biasa dan kami bisa sukses menyelesaikan kasus-kasus itu dengan baik. Kemudian untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik, kami memiliki seorang teladan, sang tauladan. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Dr. Yosep Usip Aman, yang saat ini kebetulan beliau tidak ikut di sini. Dan roh dari pekerjaan ini ada pada nilai dan tanggung jawab moral yang tinggi untuk bisa mengabdi dengan ketulusan yang sangat tinggi. Karena tidak ada biayanya. Untuk pulsa saja kita 1 bulan butuh cuman 150 sampai 200. Trennya sekarang menurun. Saya kemarin ngecek kenapa kita bulan ini pulsa kita turun sekali. Dari 150 turun 100 tidak sampai. Kata junior-junior katanya sekarang lagi diserbu sama SMS gratis. Jadi kita tidak banyak keluarin biaya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga dengan adanya 22 senter, Larantuka juga mendapat perhatian dari para operator-operator untuk memasukkan tower dan segala macamnya, sehingga 20 puskesmas itu tinggal 1 puskesmas lagi yang belum terakses oleh sinyal. Dan dia itu juga kemarin menyumbangkan 1 poin kematian untuk Republik ini. Mau menutup pertemuan kita, saya hanya mau bilang bahwa hari-hari saya menghadapi persalinan. Saya tahu pekerjaan ini berat, tetapi saya yakin pekerjaan saya tidak lebih berat ketika saya membayangkan teman-teman yang harus mikul pasien, lalu harus melawan kerasnya gelombang, bahkan kadang-kadang diseret oleh gelombang. Saya meskipun 24 jam ready, standby, saya di balik bed cover, di atas spons yang lembut. Tapi bayangkan teman-teman kita yang menentang badai di laut untuk bisa sampai ke pusat rujukan, yaitu Rumah Sakit Larantuka, itu berat. Dan pada forum ini saya mau bilang bahwa persalinan adalah proses yang sangat mulia. Ada perpindahan tempat dari intrauterin ke ekstrauterin, keluar ke dunia luar. Dan proses yang sangat mulia ini, mari kita sambut dengan cara-cara yang lebih bermartabat lagi. Tidak boleh ada yang lahir di kebun, di atas rerumputan, bahkan kadang-kadang dipatok sama ular. Yang terpenting dari kami, dari Nusa Tenggara Timur, kami juga mengusung moto Revolusi KIA. Revolusi KIA adalah datang 1, pulang 2, datang 1, pulang harus 2, 3 pun boleh. Artinya datang ibu sendirian kan, pulang harus 2, dia bawa bayi 1, ibu sama bayi. 3 pun boleh kalau anaknya kembar 2, 3 dia bawa, 2 dia bawa pulang tambah ibunya 3. Tapi jangan pernah datang 1, pulang 1 karena bayinya meninggal atau enggak ibunya meninggal, atau enggak ada yang pulang sama sekali, dua-duanya tewas.